Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jama'in. Pertama dan paling utama, tak lupa pula kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, kesehatan dan juga kesempatannya saya dapat menyelesaikan video saya kali ini, dan juga teman-teman yang masih dapat beraktivitas seperti biasanya. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafid Aryansyah, NIM 12 18 011 20994 dengan dosen pengampu Edi Marwan PDI SPDI. Di sini saya akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab yang diturunkan kepada para rasulnya untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Ada hal dasar yang perlu teman-teman ketahui, bahwasanya Allah mempunyai 4 kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab yang pertama ada Zabur, kitab yang kedua ada Taurat, kitab yang ketiga ada Injil, dan kitab yang terakhir ada Al-Quran. Lalu siapa penerima dari kitab-kitab tersebut? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi sekaligus Rasul yang terakhir. Lalu kapan kitab-kitab tersebut diturunkan? Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi, dan kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Lalu di mana tempat kitab tersebut diturunkan? Kitab Zabur diturunkan di Yerusalem, kitab Taurat diturunkan di Gunung Sinai, kitab Injil diturunkan di Palestina, dan juga kitab Al-Quran diturunkan di Gua Hira. Ayat yang pertama kali turun di dalam Al-Quran ini yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca, karena yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad dahulunya adalah orang yang buta huruf atau orang yang tidak pandai membaca. Oleh karena itulah Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca, karena membaca adalah awal dari terbukanya pikiran atau jendela dunia. Selanjutnya, di bagaimana bahasa kitab tersebut? Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, kitab Injil menggunakan bahasa Suryani, dan kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Lalu lantas, apakah ada umat dari kitab-kitab tersebut? Tentunya ada. Kitab Zabur umatnya Bani Israel, kitab Taurat umatnya Bani Israel, kitab Injil umatnya umat Nasrani, dan kitab Al-Quran umatnya umat Muslim. Lantas mengapa masih diturunkannya Al-Quran? Padahal sebelumnya sudah ada kitab-kitab yang lain. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Lantas, apakah ada diterangkan di dalam Al-Quran kitab-kitab
tersebut? Tentunya ada. Kitab Zabur diterangkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163. Kitab Taurat diterangkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 3. Kitab Injil diterangkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30. Dan Al-Quran diterangkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Lalu bagaimana isi dari kitab-kitab tersebut? Di sini saya akan menjelaskannya. Isi dari kitab Zabur yaitu pujian atau penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. Di sini hampir sama dengan Asmaul Husna yang berarti 99 nama baik Allah. Kita juga mempelajarinya, kita juga menghormatinya, kita juga memujinya, dan kita juga meyakininya. Dan selanjutnya ada nasihat kebaikan. Ada juga tentang ungkapan Nabi Daud alaihissalam, ada juga tentang kisah umat-umat terdahulu, ada juga tentang kisah Nabi dan para Rasul yang terdahulu, ada juga tentang sukacita Nabi Daud setelah meraih kemenangan atas musuhnya, serta ada juga zikir dan doa. Yang kedua ada kitab Taurat yang berisi tentang janganlah engkau menyembah Tuhan lain di kehadiratku. Artinya Tuhan itu adalah Esa, Tuhan itu adalah satu. Janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain, karena Tuhan yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, janganlah engkau membuat patung atau berhala, apalagi engkau menyembahnya, karena itu adalah perbuatan syirik, ada dosa besar yang bisa disebut musyrik. Dan selanjutnya, janganlah engkau sebut nama Allahmu ini dengan sia-sia. Yang selanjutnya, hormatilah kedua orang tuamu. Seperti di ajaran kita, hormatilah ibumu karena surga ada di bawah telapak kaki ibu, dan juga hormati bapakmu karena ialah yang mencari nafkah, menafkahi engkau dari bayi sampai sekarang, sampai dewasa. Yang selanjutnya, janganlah engkau membunuh sesama manusia, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Membunuh sesama manusia sama saja kita memperdiket populasi dari manusia. Membunuh manusia hukumnya merupakan dosa yang besar. Jadi janganlah engkau membunuh sesama manusia. Dan selanjutnya, janganlah engkau berzina. Termasuk pacaran itu juga termasuk berzina, karena pacaran itu awal dari berzina. Yang selanjutnya, ingatlah engkau akan hari Sabat atau hari Sabtu. Di sini kita diperintahkan untuk menyembah atau memuliakan hari Sabtu dan berhenti dari segala pekerjaan. Di sini ada sebuah cerita tentang kaum Ilah yang dikutuk menjadi kera. Kisahnya seperti ini. Dahulu pada hari Sabtu itu dilimpahkan segala nikmat, segala rezeki. Allah menguji mereka dengan melimpahkan ikan yang sangat banyak di hari Sabtu itu, melimpahkannya seperti di danau, di sungai, di tempat-tempat ternak mereka. Namun di sini Allah juga memerintahkan mereka agar tetap beribadah dan memuliakan hari Sabtu tersebut dan berhenti dari pekerjaan. Namun mereka lalai, mereka lebih memilih pekerjaan tersebut untuk menangkap ikan-ikan tersebut, dan oleh karena itulah mereka dikutuk menjadi kera. Dan selanjutnya, janganlah engkau mencuri. Selagi kita mempunyai kedua tangan dan mempunyai kedua kaki, kita masih dapat mencari pekerjaan yang halal yang tentunya dapat menghasilkan uang. Yang selanjutnya, janganlah engkau mengambil hak orang lain, apalagi mengambil hak anak yatim. Yang selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil berisi tentang bahwasanya akan ada Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Nah, bukankah itu sangat hebat? Nabi kita telah diprediksi melalui kitab Injil, kitab suci Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad ini sudah diprediksi akan ada itu sebagai pengganti Nabi Isa ini. Dan selanjutnya ada perintah kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena pada zaman ini masih marak-maraknya orang yang menyembah berhala atau menyembah patung. Karena itulah di sini disuruh kembali mengesahkan Allah, karena menyembah patung atau berhala itu adalah dosa besar atau syirik yang bisa menjadi musyrik. Yang selanjutnya berisi tentang menghapus hukum-hukum terdahulu yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya Al-Quran. Al-Quran secara garis besarnya ada akidah, ada ibadah, ada hukum, ada akhlak, ada sejarah, dan ada juga ilmu pengetahuan. Di sini saya akan membahas tentang fungsi besar dan garis besar isi kandungan Al-Quran tersebut. Yang pertama ada akidah. Akidah yaitu keyakinan atau kepercayaan. Orang yang berakidah sudah tentu orang yang beriman. Kalau dalam maknanya yaitu meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan juga dilakukan dengan perbuatan. Isi pokok akidah ini yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakini tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua ada ibadah. Ibadah berasal dari kata abada ya'budu, abadan yang berarti mengabdi atau menyembah. Ibadah merupakan suatu bentuk kepatuhan yang didasarkan pada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah. Ada suatu firman Allah dalam surat Zakariyat ayat 40, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah kepadaku." Yang ketiga ada akhlak, yang berarti perangai, perilaku, tingkah laku, tabiat, moral, dan sebagainya. Tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia menjadi lebih baik lagi. Hadis riwayat Ahmad. Pernah kita dengarkan Nabi Muhammad membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang. Yang selanjutnya ada yang keempat ada hukum. Hukum yaitu ketentuan-ketentuan dasar. Hukum digunakan untuk menjadi pedoman hidup manusia untuk menjadi lebih aman, tentram, adil, damai, serta selamat dunia dan akhirat. Contoh dari hukum yang ada di dalam kitab Al-Quran ini yaitu hukum perkawinan, hukum cerai, hukum perjanjian, hukum kerjasama, dan hukum lainnya. Yang kelima ada sejarah. Sejarah di sini berisi tentang kisah umat terdahulu, kisah para rasul terdahulu. Di sini bukan hanya sekedar dongeng, namun di sini kita dituntut agar kita mengambil hikmah dari kisah-kisah umat terdahulu yang terkena azab seperti kaum Ila yang saya ceritakan tadi. Jadi ini adalah suatu petunjuk untuk kita ke depannya. Ada ilmu pengetahuan. Kitab Al-Quran seringkali disebut dengan kitab suci ilmiah. Di dalam Al-Quran banyak petunjuk-petunjuk untuk pengobatan, petunjuk-petunjuk tentang kejadian-kejadian, dan serta petunjuk-petunjuk yang masih dipakai oleh para ilmuwan, para peneliti yang saling berhubungan isinya di dalam kitab Al-Quran. Yang selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama itu kita harus meyakini bahwa kitab sebelum Al-Quran dan juga Al-Quran ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan
selanjutnya buatan dari manusia. Dan selanjutnya kita harus meyakini kebenaran isi-isi kitab tersebut. Dan selanjutnya kita harus mengamalkan, membaca, menghayati isi dari kitab Al-Quran. Dan selanjutnya kita harus mempercayai isi dari kitab-kitab tersebut walaupun belum disempurnakan oleh Al-Quran. Dan selanjutnya kita harus mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga kita aman, tentram, dan juga selamat dunia dan akhirat. Dan selanjutnya kita harus saling menghormati antar agama gitu. Seperti di dalam surah Al-Kafirun yang berbunyi, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi salinglah toleransi walaupun kita berbeda umat, berbeda agama, dan juga berbeda keyakinan. Tetaplah saling menghormati antar lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.